Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Widya selaku dosen mata kuliah gelombang. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Aulia Putri, Elsa Regita Utami, dan Natasha Priscilia akan mempresentasikan case-based learning kami yang berjudul Fenomena Gerak Air di Laut. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah perairan hampir 2/3-nya merupakan lautan. Gelombang laut merupakan suatu fenomena alam berupa penaikan dan penurunan air secara perlahan dan dapat dijumpai di seluruh dunia. Terjadinya gelombang air laut dapat disebabkan oleh adanya angin, gempa di dasar laut, pergerakan kapal, dan gaya tarik-menarik antara bumi, bulan, dan matahari. Angin yang bertiup di atas permukaan air laut dapat menimbulkan gelombang dan membawa suatu kecepatan yang mempunyai energi. Angin yang bertiup di permukaan laut merupakan pembangkit utama gelombang. Apabila kecepatan angin bertambah, tiap gelombang tersebut menjadi bertambah besar. Adapun tujuan kami yaitu mengetahui refleksi, refraksi, dan difraksi pada gelombang air laut. Mengetahui proses gelombang air laut dapat memprediksi gelombang yang didasari oleh kecepatan angin, membuat simulasi percobaan gelombang menggunakan aplikasi PET. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Natasha. Selanjutnya ada teori. Gelombang pecah merupakan salah satu transformasi gelombang di perairan dangkal akibat perubahan batimetri dan parameter gelombang berupa tinggi dan periode gelombang laut. Pecahnya gelombang biasanya terjadi pada saat gelombang mendekati pantai, di mana puncak gelombang menjadi tajam dan kedalamannya mencapai 1/4 dari tinggi gelombang dan akhirnya terjadi gelombang pecah. Nah, dapat dilihat pada gambar di slide, yaitu pada sebelah kiri ada gelombang air laut dalam, sedangkan pada gambar sebelah kanan yaitu gelombang air laut dangkal. Nah, untuk panjang gelombang dapat dihitung dengan persamaan L sama dengan G T kuadrat dibagi dengan 2pi yang menghasilkan 1,56 T kuadrat. Difraksi gelombang terjadi apabila suatu deretan gelombang terhalang oleh rintangan seperti pemecah gelombang, di mana tinggi gelombang di suatu titik pada garis puncak gelombang lebih besar daripada titik di dekatnya, yang menyebabkan perpindahan energi sepanjang puncak gelombang ke arah tinggi gelombang yang lebih kecil. Untuk energi gelombang berubah dari satu titik ke titik yang lain. Sepanjang satu panjang gelombang, L dan energi rata dihitung dengan persamaan E sama dengan 1/8 G rho 0 H kuadrat L. Untuk metode penelitiannya, jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif korelasional, yaitu peneliti ingin mengkaji dan melihat hubungan dua variabel atau lebih. Penelitian ini dimulai dengan melakukan survei pendahuluan untuk memperoleh gambaran tentang fenomena gerak air di laut dan hal-hal yang mendasarinya. Gambaran tersebut bersumber dari beberapa jurnal dan buku yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia. Berikut merupakan hasil simulasi yang telah kelompok kami buat. Gambar yang di sebelah kiri merupakan difraksi dengan celah lebih kecil dari panjang gelombang. Dan yang di sebelah kanan merupakan difraksi dengan celah lebih besar dari panjang gelombang. Saya akan langsung menampilkan simulasinya. Child enable. Setiap gelombang yang merambat dalam suatu medium memiliki frekuensi tertentu yang berbanding terbalik dengan panjang gelombangnya. Semakin besar frekuensi, maka gelombang yang dihasilkan akan semakin kecil. Sangat jelas bahwa frekuensi juga dapat mempengaruhi difraksi. Pada simulasi panjang gelombang yang di sebelah kiri, di sini panjang gelombangnya memiliki panjang 2,6 cm,
Setiap gelombang yang merambat dalam suatu medium memiliki frekuensi tertentu yang berbanding terbalik dengan panjang gelombangnya. Semakin besar frekuensi, maka gelombang yang dihasilkan akan semakin kecil. Sangat jelas bahwa frekuensi juga dapat mempengaruhi difraksi. Pada simulasi panjang gelombang di sebelah kiri, di sini panjang gelombangnya memiliki panjang 2,6 cm dengan frekuensi yang tidak maksimal dan memiliki lebar celah 1,5 cm. Maka difraksi yang dihasilkan akan terlihat lebih jelas dibanding panjang gelombang yang di sebelah kiri yang memiliki panjang 1,6 cm dengan frekuensi maksimal dan memiliki lebar celah 2 cm. Yang di sebelah kanan ini difraksinya tidak terlalu jelas dibandingin di sebelah kiri. Sebelumnya kami menggunakan aplikasi PET atau Physics Education Technology dikarenakan simulasi ini menekankan pada fenomena yang nyata dan dapat dengan mudah dimengerti. Repet aja. Berdasarkan gambar di atas, air mampu berbelok melewati penghalang yang menghambatnya, juga mampu melewati sebuah bukaan atau celah yang ada di depannya. Kejadian ini dapat sangat jelas dilihat oleh mata karena gelombang air memiliki panjang gelombang lebih panjang dibanding yang lain. Next. Jenis difraksi pada percobaan kali ini adalah difraksi celah tunggal. Pada difraksi celah tunggal digunakan penghalang yang memiliki celah tunggal. Setiap tepi celah akan menghasilkan gelombang baru atau berperan sebagai sumber gelombang. Gelombang yang dihasilkan salah satu tepi celah akan berinterferensi dengan gelombang yang berasal dari tepi celah yang lainnya. Next. Nilai difraksi atau ketajaman lenturan akan meningkat jika panjang gelombangnya semakin besar dan jika panjang gelombangnya lebih kecil dari celah, maka tidak akan terlihat jelas terjadinya difraksi. Penyebaran gelombang dipengaruhi oleh besarnya celah. Semakin kecil celahnya, maka penyebaran gelombang akan semakin besar, dan semakin besar celah, maka penyebarannya akan semakin sempit dan difraksi tidak terlihat dengan jelas. Next. Untuk kesimpulannya, difraksi adalah perubahan arah gelombang yang terjadi apabila satu deretan gelombang datang terhalang oleh rintangan pemecah gelombang. Lalu nilai difraksi gelombang atau ketajaman lenturan dipengaruhi oleh panjangnya gelombang. Yang ketiga, penyebaran gelombang dipengaruhi oleh besar kecilnya celah. Dan yang terakhir, frekuensi berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Semakin besar frekuensi, maka gelombang yang dihasilkan akan semakin kecil. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.